Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa ya. Silakan kepada KM untuk memimpin doanya. Siap, sebelum belajar marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sebelum ke pelajarannya atau ke materinya, Bapak ingin mengecek dulu ya kerapihan dan kesiapan kalian dulu. Silakan berdiri. Ya, rapi ya semuanya ya. Silakan duduk. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dulu di sini. Bapak akan cek satu persatu ya. Abdul Haris, Nur Aini Putri. Hadir. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, pelajaran Quran hadis ya. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mad alif li sukun. Nah, sebelum ke pelajarannya, di sini Bapak akan membacakan dulu ya, yaitu tentang kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari di materi kali ini. Pertama, mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Nah, kemudian di indikator pencapaian kompetensi ya. Sini indikatornya yang pertama dari KD 3.1 yaitu menjelaskan pengertian hukum bacaan mad alif li sukun di tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita di kesempatan kali ini ya. Yang pertama, melalui metode inquiry discovery learning, peserta didik dapat menguraikan hukum bacaan mad alif li sukun dengan benar. Nah, itulah ya KD indikator dan tujuan pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Nah, untuk selanjutnya sebelum ke materi, Bapak akan menanyakan dulu ya terkait dengan pelajaran kita sebelumnya ya, atau di minggu-minggu kemarin ya kita sudah belajar apa saja. Nah, kira-kira ada yang masih ingat kita belajar apa di minggu kemarin atau di pertemuan sebelumnya? Mad iwad ya. Apa mad iwad? Mad iwad ialah mad yang terjadi apabila ada kosong yang berada dari ayat atau penolakan. Ya, ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Pak. Ya, contohnya Padang dibaca padhah. Ya, apa lagi? Saya, Pak. Ya, apa? Dobhang dibaca dobhang. Dobhang dibaca dobhang. Ya. Berapa angkat panjangnya mad iwad? Saya, Pak. Ya. Atau satu alif. 2 angkat atau 1 alif. Itu nah. Sebelum ke materinya, Bapak di sini akan memberikan video ya. Akan memberikan tampilan video di sini. Siapapun berkesempatan untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Kita bisa mengatakan bahwa siswa-siswa ini ya, kalau kita lihat di video ini sangat rajin membaca Al-Quran ya, walaupun tidak bisa melihat ya atau tunanetra. Nah, kita sebagai yang bisa melihat ya istilahnya, jadi kita harus termotivasi ya, harus terangsang. Kita yang yang tunanetra saja mereka belajar membaca Al-Quran dengan semangat ya, menggunakan Quran Braille ya. Jadi membaca Al-Quran begitu semangatnya ya. Nah, kalian harus lebih semangat. Kita diberikan panca indera ya,
atau misalnya diberikan bola mata yang bisa melihat, maka kita harus pergunakan dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, baik, kita sekarang masuk ke materinya ya, yaitu tentang Ma'arif Disusul. Ya. Di sini sebelum ke materinya, Bapak akan membagi kelompok. Ya, akan membagi kelompok. Silakan dibagi 4 kelompok. Ya, Bapak acak saja kelompoknya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2. Berarti ada yang 2, ada yang 3. Ya, silakan silakan duduk ya sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak tunjuk tadi ya. Sudah ya, duduk di masing-masing kelompoknya. Nah, Bapak di sini ya sudah menyiapkan untuk masing-masing kelompok ya tugas-tugasnya. Nanti untuk mengerjakan tugas ini ya, kalian bisa mengambil buku referensinya di sini ya. Silakan masing-masing kelompok 2 buku boleh ya. Kemudian selain buku ada Al-Quran. Silakan diambil masing-masing kelompoknya. Nah, selain buku tersebut, nanti kalian simak ya di video ini ya. Jadi nanti di video nanti Bapak menampilkan video ya. Bapak bagikan dulu nih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum diisi itu, jadi nanti Bapak persilakan untuk disimak videonya di sini. Nah, ini adalah surat At-Takasur ya. Nanti silakan disimak panjang bacaan di setiap akhir ayat. Ya. Silakan disimak panjang bacaan di setiap akhir ayat. Ya, silakan disimak. Nanti setelah itu ya, Bapak persilakan kalian untuk mencari ya di buku referensi ya, jika di Al-Qur'an ya, sesuai dengan yang ditugaskan masing-masing ya. Silakan disimak dulu videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Baik, silahkan kalian cari jawabannya ya di apa yang ditanyakan di lembar di sini ya. Jadi berbeda-beda ya dari masing-masing kelompok untuk tugasnya ya. Jadi silakan di sini ada jawaban sementara ya terkait dengan tadi yang ditampilkan di video ya, dan sesuai dengan pertanyaan kelompok masing-masing. Kemudian setelah menjawab sementara, kalian jawab hasil penyelidikan kalian ya. Silakan dicari di buku referensi, di buku sumbernya ya, atau di dalam Al-Quran atau buku tajwid juga ya. Silakan dicari hasil penyelidikan kalian. Kemudian setelah itu kalian simpulkan jawabannya di sini ya, jawaban kesimpulan.
Mana paham? Ya. Silakan diisi ya. Nanti setelah diisi dari masing-masing kelompok nanti presentasi ke depan ya. Yang rapi tulisannya ya, supaya mudah dibaca. Semuanya sudah disimpulan, ya, berarti sudah beres ya. Nah, baik, selanjutnya ini Bapak akan mempersilahkan untuk presentasi masing-masing kelompok ke depan ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tadi. Pada Quran surat Al-Kasr ayat ketiga ketika dibaca waktu panjang bacaannya 2 harokat karena ada di sini. Setelah kelompok kami mempelajari dari beberapa kesulitan yang ada satu dalam Quran surat Al-Kasr ayat ketiga jika diwakafkan dibaca panjang balapan karena pembacaan dari disebut. 2. Sebab dikatakan hukuman ayat disukun yaitu karena huruf mad waw bertemu dengan huruf hidup nun berharap karena dalam satu kalimat yang dibaca wakaf. 3. Mad alif disukun sendiri memiliki arti secara bahasa. Mad artinya panjang dan alif artinya baru atau tiba-tiba dan sukun artinya mati. Sedangkan secara istilah mad alif disukun ialah apabila terdapat mad haqiqi bertemu dengan huruf hidup dalam satu kata yang dibaca wakaf, baik karena berhenti di tengah ayat maupun di akhir ayat. Kesimpulan dari kelompok kami ialah dalam Quran surat At-Takasur ayat ketiga jika diwakafkan dibaca panjang 2 harokat karena hukum bacaan mad alif disukun yaitu karena huruf mad waw bertemu dengan huruf hidup nun berharap fathah dalam satu kalimat yang dibaca wakaf. Apakah ada yang bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Jika pada ayat ketiga Quran surat Al-Kasr tersebut tidak dibaca wakaf, maka pembacaannya apa? Jika pada akhir ayat ketiga Quran surat Al-Kasr tidak dibaca wakaf, maka hukum bacaannya adalah maqtu'i saja, bukan mad alif disukun. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Jawab ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik, kita sekarang masuk ke kesimpulan ya, terkait dengan materi mad alif disukun yang sudah kita pelajari bersama ya. Sebelum kita simpulkan, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kalian? Saya Pak. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa mad alif disukun terjadi apabila ada huruf mad alif waw ya yang bertemu huruf dalam satu kata yang dibaca wakaf baik di pertengahan ayat maupun di akhir ayat.
menambah ya, menambah apa wawasan atau pengetahuan kalian ya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan masing-masing tugas ya, silakan dicari ya. Kemudian jika sesuai ya, ini untuk kelompok 1 ya. Silakan ditempel sesuai dengan nama kelompoknya ya. Kelompok 1. Coba dibaca. Waturisinin Alhamdulillahirabbil alamin. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak sudah sediakan LKPD ya. Jangan lupa kasih nama dulu ya sebelum dikerjakan. Yang belakang 2 orang ya. Sudah semua ya? Nah, baik. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Tetapi Bapak akan menginformasikan untuk pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah ya. Insya Allah materi ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Nah, baik, untuk pelajaran hari ini atau di pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja ya, dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari awal sampai akhir. Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya bisa kita terapkan dalam membaca Al-Quran khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.